Oke, tadi malam cukup banyak match yang berlangsung, baik di luar negeri maupun di kelompok usia kayak itu. Tapi di video kali ini kita nggak akan bahas tim yang super goblok yang sudah unggul 3-0, hampir kena comeback beruntung ditolong oleh VAR, atau duel dua tim yang dulunya menarik sekarang itu terkesan membosankan, yaitu El Clasico. Tapi di video kali ini aku lebih akan membahas pertandingan Piala AFC U23 antara Indonesia melawan Jordania. Seperti biasa, di video kali ini aku nggak akan bahas semerta-merta tentang review pertandingannya atau membahas pertandingan, tapi lebih dari itu karena kembali lagi menurutku di luar sana sudah banyak referensi channel akun YouTube yang membahas terkait dengan review pertandingan dan mungkin mereka menyampaikannya dengan lebih bagus dan lebih enak lagi kayak gitu. Oke, jadi gini. Di dua pertandingan sebelumnya, sebelum Indonesia melawan Jordania, yang pertama Indonesia melawan Qatar, yang kedua Indonesia menang melawan Australia 1-0. Pada saat melawan Qatar, kita ya kasarnya dicurangin lah kayak gitu, lawan dapat penalti, kemudian kita dapat kartu merah kayak gitu ya. Artinya kita dicurangin lah kayak gitu. Kemudian kita kalah berapa? 2 atau 3-0, oke? Kemudian di pertandingan kedua, kita minus Ivan Jenner karena dia mendapat kartu merah pada saat melawan Qatar begitu. Nah, kemudian di situ kita menang walaupun golnya bisa dibilang agak sedikit lagi karena mengandalkan lemparan ke dalam yang jauh dari Arhan, tapi but it's goal gitu. Goal is goal gitu. Nggak peduli, kecuali yang selalu melakukan gitu adalah tim kayak tim-tim top Eropa lah, baru nggak bisa kita maklumi karena luck itu kan nggak datang setiap pertandingan. Tapi kalau ini kita timnas gitu, kita standarnya agak kita turunkan dikit. Tapi but it's goal, apalagi ini turnamen, kita nggak penting konsistensi kasarnya. Yang penting itu adalah hasil. Apalagi ini kan turnamen seperti itu. Kecuali liga yang mengandalkan konsistensi gitu. Nah, pada saat melawan Australia, ya sorry itu saya kalau aku bilang apakah kita bermain bagus, ya so-so gitu, tapi pertahanan kita solid gitu. Beruntung Hernando itu bermain bagus, dia banyak buat save. Kalau dia nggak banyak buat save, selesai juga Indonesia itu gitu loh. Karena ya kalau kuhitung mungkin 5-6 save krusial yang dilakukan oleh Hernando pada saat melawan Australia itu bisa dibilang menolong kita, sedangkan kita juga nggak banyak dapat peluang kan kayak itu pada saat melawan Australia. Jadi beruntung kita punya Hernando yang lagi main bagus di turnamen ini kayak gitu. Nah, kemudian kita punya 3 poin, oke? Jordania 1 poin kalau nggak salah, Jordania 1, Australia masih 1 juga, Qatar 3, Indonesia 0. Artinya ketika kita menang lawan Australia, kita peringkat kedua. Artinya Qatar 3, kita 3 gitu. Australia sama Jordan 1-1. Artinya kita tinggal mencari runner up grupnya lah kayak gitu. Karena ya puncak klasmen udah jelas punyanya tuan rumah, yaitu Qatar gitu, yang bermain maaf cakap curang lah kayak gitu. Oke. Nah, terus masuklah ke laga tadi malam gitu. Di laga tadi malam sebenarnya ekspektasiku nggak begitu tinggi karena terakhir kali kita melawan Jordania di tim senior kita kalah ya, kalau nggak salah kita dibantai 5-0 ya kalau nggak salah ya. Yang di senior ya. Jadi kalau bilang ya kalau seniornya bagus mungkin aja juniornya juga lebih bagus. Apalagi U23 ini kan kalau aku pribadi nggak perlu diadakan lagi kalau menurut, karena U23 menurutku itu sudah masuk level senior, bukan lagi level junior gitu. Jadi kalau menurutku berarti kebanyakan pemain yang bermain di tim senior pasti juga bermain di tim di tim senior, pasti juga bermain di tim junior kayak gitu. Jadi makanya aku bilang malas juga sih nontonnya. Cuman ketika berjalannya laga gitu, kita ngelawan gitu. Kita mengelawan artinya kita ngepres, kita bisa bermain kombinasi dan muncullah satu peluang dari Rafael Struijk yang sebenarnya harusnya itu bisa gol. Cuman ya kembali lagi ini orang masih 19-20 tahun, nggak bisa kita harapin juga setiap match cetak gol gitu, setiap match bermain bagus. Setidaknya hal positif dari Rafael Struijk adalah dia pemain yang bekerja keras kayak gitu. Nah, kalau kita tengok gol pertama penalti, oke penalti, tapi prosesnya Rafael Struijk masuk ke dalam dan itu penalti. Terus gol keduanya itu dari gol kedua siapa ya? Gol keduanya itu Witan, itu baru keren. Itu keren. Gol-gol kayak gitu itu harus diperbanyak. Artinya kombinasi 3 pemain, Marcelino, Rizky Ridho dan juga Witan. Dan golnya itu keren. Dan kalau nggak salah Witan juga bukan sekali. Pada saat tahun berapa itu dia pernah buat gol yang hampir serupa pada saat melawan Malaysia, yang hampir serupa dengan skema yang juga sama. Hal-hal yang kayak gitu harus diperbanyak lagi kalau kita ingin
melangkah atau berbicara lebih banyak lagi di level senior ataupun junior. Tapi gol itu kalau aku bilang luar biasa, kalau aku bilang, karena bukan individual skill tapi lebih kepada teamwork lah kayak gitu. Kemudian golnya Komang yang ketiga, kemudian kita kebobolan ya, yang artinya ya secara singkat kalau aku bilang apakah kita layak menang dan lolos, sangat layak kalau aku bilang. Secara permainan dari match pertama, kedua, ketiga ya. Match pertama kita memang kalah tapi kita dicurangin. Oke, kita bermain 9 lawan 11 orang, nggak fair. Oke, pertandingan kedua sudah mulai meningkat. Artinya kita sudah mulai melawan lawan Australia. Kita nggak pernah menang kalau nggak salah. Kita nggak pernah menang lawan Australia di usia junior, tapi kita bisa menang kemarin. Walaupun agak sedikit luck golnya kayak gitu. Kemudian tadi malam saat melawan Jordania, kita mendominasi. Walaupun mungkin secara possession ball kita kalah, cuman secara peluang matang dan juga secara kematangan bermain, menurutku Indonesia 1-2 level di atas Jordania tadi malam gitu. Alasannya apa ya? Mungkin mindset. Ini kembali ke mindset. Dua hal yang pertama dilakukan Sintayong ketika ke Indonesia adalah yang pertama merubah mindset. Karena mindset kita ketika berjumpa dengan negara-negara luar, seolah-olah negara luar itu lebih bagus dari kita. Nah, mindset itu harus dirubah. Itulah yang menurutku mindset inilah yang sangat berhasil dirubah oleh Sintayong. Artinya kita melawan siapa aja tapi kita masih bisa menang, atau kalaupun kalah kita masih bisa ngelawan. Yang kedua yang diperbaiki Sintayong dari pemain kita kan adalah fisiknya atau stamina-nya. Bisa kita lihat selama Sintayong melatih timnas itu bisa 90 menit main ngepres, walaupun ya menit 70-80 diganti, ya wajar. Pemain Eropa aja menit-menit segitu juga banyak yang udah kram lah, yang udah cedera, karena memang jarang ada satu tim yang bisa bermain selama 90 menit. Pasti pelatih nggak mau ngambil resiko nanti pemainnya cedera lah, nggak mau ngambil resiko nanti pemainnya terkena kartu merah dan sebagainya, maka dia diganti gitu. Tapi secara overall tim kita bisa bermain 90 menit dan itu nggak jalan, nggak jogging, tapi lari gitu loh. Dan juga kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Sintayong, yang membuat aku agak emes adalah pernyataan Sintayong. Dia bilang kita bisa masuk semifinal di U23 ini. Itu aku agak terkejut sebenarnya dia bilang kayak gitu kan, karena begini, kalau kita lihat kualitas, kualitas pemain kita, apakah bisa-bisa aja kita melaju ke semifinal? Kalau aku cukup pesimis, tapi bukan berarti itu nggak realistis gitu loh. Bukan berarti itu nggak realistis gitu. Karena kalau aku pribadi lolos ke 8 besar, artinya kan kita lolos grup ini, kan nggak ada 16 besar ya, ada langsung 8 besar kan. Ketika kita menang lawan nanti di 8 besar langsung masuk semifinal kan gitu. Bisa-bisa aja ketika kita lolos ke semifinal, artinya kita langsung masuk ke Olimpiade Paris 2024 nanti gitu. Itu hal yang membanggakan kalau misalkan Sintayong bisa melakukan itu. Dan kalau aku bilang, kalau Sintayong bisa masuk semifinal dengan tim yang ada sekarang, waduh, kalau aku bilang ya naturalisasi aja itu Sintayong, jadikan jadi warga Indonesia gitu loh, ngerti nggak? Karena jasanya untuk sepak bola kita itu sangat banyak gitu. Bukan berarti dia aja, timnya juga bekerja keras. Pak Erick Thohir, Sintayong, tim yang lain bekerja keras, pemain juga. Cuman ini kan dia kan kepala pelatihnya. Kepala pelatih itu kan tugasnya berat, bukan hanya sekedar pelatih. Dia harus menjadi psikolog, dia harus menjadi ayah, dia harus menjadi teman, dia harus menjadi pelatih, dia harus menjadi semuanya lah. Kalau kepala pelatih itu bukan hanya sekedar taktikal gitu kan, lebih kepada hal-hal di luar lapangan, memotivasi pemain, kemudian mendengarkan keluh kesah pemain agar dia mendapatkan chemistry dengan pemain. Itu kan lebih berat lagi dari sekedar pelatih yang hanya mengandalkan teknik gitu. Nah, sekarang kan kita udah lolos nih, gitu. Nah, sekarang kita udah lolos, kemungkinan besar lawan kita nanti di 8 besar itu antara Korea dan Jepang, dan mungkin Korea ya, karena Indonesia peringkat 2 di grup A ya. Di grup A Indonesia peringkat 2, kemudian di peringkat pertama di grup B itu ada Korea. Kemungkinan besar kita akan melawan Korea di 8 besar yaitu. Pertanyaannya sekarang kan, apakah mungkin kita bisa ngalahkan Korea? Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kalau kita lihat timnas senior seperti yang aku bilang di awal ya. Seperti yang aku bilang di awal, bahwasanya Jordania seniornya itu di atas Indonesia, mungkin 2-3 level di atas Indonesia kalau timnas senior ya. Terbukti kita dibantai kan 2 kali pertemuan melawan Jordania. Tapi kita lihat tim juniornya kemarin, tim juniornya kemarin kita malah ngebantai mereka. Jadi timnas seniornya Korea juga nggak hebat-hebat amat gitu, nggak hebat-hebat kali. Kita lihat di Piala Asia mereka nggak bisa bicara banyak, bahkan terkesan bermainnya itu cukup monoton. Jadi
kalau menurutku pribadi, apakah bisa kita lolos mengalahkan Korea? Bisa-bisa aja, asal kita punya mindset yang bagus, asal kita punya fighting spirit yang bagus gitu. Nggak menutup kemungkinan ya, nggak ada masalah kalau kita dapat gol melalui lemparan ke dalam yang arah lain, nggak ada masalah. Ini turnamen, kita cari gol, bukan cari konsistensi dan lain sebagainya. Karena ini nggak long run gitu, ini short run gitu. Artinya ya turnamen itu kan mentok-mentok 1,5 bulan udah selesai. Tapi kalau liga kan 1 musim penuh, kurang lebih 8 bulan. Ini cuma kurang lebih 1,5 bulan. Jadi kalau aku bilang nggak menutup kemungkinan kita bisa lolos dan menang melawan Korea kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang ingin aku bahas adalah terkait dengan masa depan Sintayong di timnas Indonesia gitu. Sebelumnya Pak Erick Thohir sudah bilang bahwasanya kontrak Sintayong itu akan diperpanjang apabila Indonesia berhasil lolos 8 besar aja yaitu. Tapi Sintayong bilang kita bisa lolos ke semifinal. Berarti dengan catatan yang sekarang Sintayong sudah layak untuk diperpanjang kontraknya. Ya menurutku aku sepakat aja, karena kayak yang aku bilang, dia sudah berhasil merubah dua hal di timnas kita. Yang pertama itu mindset, yang kedua itu stamina. Oke. Terlepas dari misalkan dia nggak masuk semifinal gitu, apakah dia harus dipecat? Yang menurutku agak-agak gabah, karena tim ini dibangun sama dia, artinya dia potong satu atau dua generasi, dia bentuk, dia build up tim baru dengan pemain lokal, di mix dengan pemain naturalisasi gitu. Artinya dia punya andil besar di dalam membangun tim ini. Nah, kalau dia dipecat atau nggak diperpanjang kontraknya, ya mungkin pelatih baru nggak akan menggunakan tim ini lagi, cara bermainnya juga akan beda, mindset pemainnya juga pasti akan berbeda. Jadi kalau menurutku ya memang harus diperpanjang lagi, apalagi seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir, dia akan diperpanjang kalau dia berhasil lolos ke 8 besar. Sekarang sudah 8 besar kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah semoga aja Sintayongnya mau memperpanjang kontrak. Yang kutakutkan dia tiba-tiba bilang, ya aku nggak mau perpanjang kontrak. Mungkin ya tugas yang diberikan lebih berat dan juga gajinya mungkin lebih kecil. Mungkin aja dia bilang, aku nggak mau ngambil tugas ini. Bisa aja. Cuman ya semoga ya Erick Thohir atau siapa sih ngurusi kontrak pelatih. Semoga PSSI lah. Semoga PSSI dan juga pihaknya Sintayong bisa berdamai, menghasilkan sebuah kesepakatan agar Sintayong itu bisa melatih timnas lagi gitu. Dan ya rasaku jangan ke Sintayong lagi lah yang latih 19, 23. Sintayong udah senior aja gitu, yang U23, U19 atau U16 atau dan lain sebagainya. Jangan berikan lagi Sintayong, kasih pelatih lain yang mungkin dengan catatan Sintayong memberikan saran pelatih mana yang harus melatih. Karena dari U16, U19, U23 senior itu pelatihnya harus sejalan gitu loh. Karena kan nggak mungkin di pelatih senior mainnya menyerang, tapi di U23, U19, U16 pelatihnya malah lebih ke bertahan, karena nggak sejalan ataupun visi mereka nggak sama. Jadi ya minta juga pendapat dari Sintayong, pelatih mana yang disarankan dia, tinggal PSSI putuskan iya atau tidaknya gitu loh. Agar berkesinambungan, itu bahasanya, agar sepak bola kita lebih berkesinambungan sembari memperbaiki liga kita yang ya masih acak adut lah kayak gitu. Oke, semoga di pertandingan berikutnya kita bisa menang melawan Korea. Kalau itu memang betul, ya rasaku naturalisasi aja itu Sintayong, suruh jadi warga negara Indonesia gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.